Selamat pagi dan saya percaya ada damai di sukacita di hati kita semua. Amin. Saya pengen doa lagi deh, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami akan menerima sesuatu yang merupakan arahan-Mu bagi kami, bantu hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan apa yang Tuhan mau bagi umat-Mu dan bantu kami untuk mengerti Roh Kudus dengan hikmat dan kemampuan daripadamu sehingga kami menyelaraskan langkah kami dengan kehendak Tuhan dan apa yang akan kami lakukan ke depan. Kami tahu kami tidak pernah sendiri karena Engkau Immanuel selalu menyertai kami. Bicara bagi kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, pagi ini saya mau berbicara atau mau menyampaikan sesuatu yang hari-hari ini banyak orang yang bertanya, ya. Kalau kita lihat kondisi dunia hari-hari ini, perang yang terjadi di Timur Tengah sana, ya, kondisi-kondisi alam yang bergejolak, berita-berita tentang banyak penyakit-penyakit aneh yang mungkin akan muncul seperti cacar monyet lah, apa segala macam kondisi yang hari-hari ini kalau saudara dengar itu berita-berita yang tidak menyenangkan ya. Nah, pertanyaannya adalah ini dunia mau dibawa kemana ya? Apakah kondisi ke depan akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk? Kita bisa berdoa untuk minta ketenangan, kedamaian di dunia ini, ya boleh. Tapi kita tidak dapat menolak bahwa memang nubuatan Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita nggak bisa lari kan dari dunia, Bapak Ibu. Kita mau pindah kemana? Mau pindah ke Mars? Mau pindah ke bulan? Nggak mungkin. Memang dunia ini, bumi ini udah diciptakan buat ya. Dan Matius 24 ayatnya yang ke-7 sampai 8 sudah menubuatkan tentang perbu. Dikatakan di sana di dalam Matius 24 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam Matius 24 ayat 7 sampai 8 sudah berkata bahwa memang akan terjadi peperangan, ya. Kita nggak bisa tengking, kita nggak bisa tolak. Itu sudah dinubuatkan dan itu pasti akan terjadi. Berita yang sedang memanas hari-hari ini adalah tentang Israel melawan Hamas, ya. Dan mereka menunggangi Palestina sehingga bangsa-bangsa jadi bergejolak, sepertinya Israel yang berperang melawan Palestina. Hal kita tahu bahwa yang berkuasa di Palestina itu bukan daripada Hamas itu ya Bapak Ibu, tapi Fatah sendiri yang berkuasa di sana. Dan Presiden Palestina sendiri, Mahmud Abbas, berkata bahwa Hamas itu tidak mewakili Palestina, ya. Bahkan tadi malam saya baru menonton sebuah cuplikan video dari dari duta besar Israel untuk PBB yang menceritakan tentang kondisi sesungguhnya yang terjadi di sana, Bapak Ibu, di mana orang-orang Israel itu yang justru sedang mengalami begitu banyak penganiayaan dari pihak Hamas ini sendiri. Dan memang kan goal daripada bangsa ini atau Hamas ini yang merupakan teroris ini adalah supaya Israel ini dihapus dari muka bumi, ya. Dan perbuatan keji yang mereka lakukan terhadap masyarakat Israel itulah yang membuat bangsa Israel marah, ya, sehingga mereka menyerang daerah Gaza yang di sana ada Hamas itu. Padahal kita tahu bahwa yang memicu perang ini justru dari sana, ya, dengan mereka mengirim roket, ribuan roket di tanggal 7 Oktober di saat Israel sedang begitu damai, tenang, merayakan hari sabatnya, dan bombardir itu datang dan memusnahkan begitu banyak prajurit, bahkan rakyat di sana. Bahkan masih ada yang ditawan. Itulah sebabnya kenapa Israel masih memerangi daerah itu hari-hari ini, karena memang banyak orang-orangnya yang ditawan. Nah, kalau saudara bertanya, apakah semuanya ini sedang menjurus ke perang dunia ketiga?
Kita lihat aja gejolak yang akan terjadi ke depan. Ya, semua perang-perang yang terjadi nantinya akan menjurus ke dua perang dunia, ya, yang sangat besar yang sudah ditulis di dalam Alkitab, yang ada nanti kalau Bapak Ibu baca, ya saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Ada di dalam Yeskel 38 dan 39 tentang perang besar yang akan terjadi di depan, yaitu perang Gog dan Magog. Gog dan Magog itu apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat tentang Gog, itu adalah negara Rusia, ya, ada di dalam Yeskel 38, 14, 15, ya, akan ada dari bangsa paling utara, ya, dan itu berbicara tentang Turki, di atasnya ada Rusia, kemudian ada negara-negara bagian Uni Soviet, gitu ya Bapak Ibu. Itu Magog Bapak Ibu. Nah, mereka kalau saudara lihat bahwa mereka berperang nanti, ya, misalnya Rusia ikut campur tangan membela untuk berperang melawan Israel, karena mungkin mereka mengharapkan Israel untuk tidak berperang. Sementara kan Israel tetap marah karena rakyatnya sedang mengalami ditawan dan ditindas, ya, mati yang begitu banyak dengan kekejian yang dilakukan oleh Hamas. Nah, ini akan memicu, mengerucut, dan Bapak Ibu lihat aja, kalau nanti bangsa-bangsa dari utara, bangsa-bangsa dari timur barat, ya, akan menyerang Israel, maka itu kita tahu bahwa kita sedang memasuki perang dunia ketiga. Ya, ada satu perang lagi yang akan terjadi yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu perang Harmagedon. Ada di mana? Ada di dalam Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 9 ayat 16. Tapi semua perang ini, maka yang menjadi pusat ikonnya itu adalah bangsa Israel. Kenapa Israel? Karena memang sudah dinubuatkan dan memang bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri akan datang. Itu di mana? Di Israel, di Bukit Sion, ya, menjejakkan kakinya di sana, dan akan mendirikan pemerintahan 1000 tahun damai yang pusatnya ada di Yerusalem. Jadi memang segala sesuatu ini mengerucut ke arah sana Bapak Ibu, dan itu sudah dicatat di dalam Alkitab, ya, dan ini akan terjadi di depan mata kita. Seandainya perang dunia ini akan terjadi, diawali dengan, kalau saudara tahu tentang yang namanya pengangkatan gereja, sebelum penderitaan besar yang akan terjadi di depan, maka kita akan mengalami yang namanya pre-tribulation rapture. Ini pelajaran lain lagi. Tapi minimal Bapak Ibu tahu bahwa sebelum penderitaan, ada pemahaman di dalam Alkitab, semua ayat juga mencatat, bahwa akan ada pengangkatan gereja sebelum yang namanya penderitaan besar di depan mata. Apakah itu peperangan? Apakah itu gejolak sampar, penyakit? Apakah itu gejolak masalah ekonomi dunia yang mengglobal? Antikris akan muncul dan akan berkuasa. Apakah itu masalah gempa bumi atau masalah kondisi alam yang semakin yang semakin tua dan akhirnya akan terjadi gempa di mana-mana, masalah tsunami dan segala macam keadaan dunia yang kalau kita baca dalam Matius 24 tentang keadaan akhir zaman, lalu kesusahan besar sehingga orang bahkan susah makan, kalaupun mau berbelanja harus pakai tanda, dan ketika kita pakai tanda 666 maka nama kita terhapus dari dalam kitab kehidupan. Penganiayaan besar, orang Kristen akan dikejar-kejar untuk dibunuh dan sebagainya. Alkitab berkata, kesusahan besar yang akan datang di depan mata saudara dan saya, ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Sementara kita tahu bahwa waktu zaman Nero, waktu zaman-zaman di mana pemerintahan Hitler, itu orang Kristen sudah mengalami penganiayaan yang dijadikan makanan singa hidup-hidup. Kemarin saya dengar Duta Besar Israel mengatakan bahwa mereka mempunyai video-video tentang penganiayaan terhadap bangsanya. Itu mengerikan Bapak Ibu. Anak dan orang tua dibunuh, anak di depan orang tua di depan anak, dibakar hidup-hidup. Ngeri banget. Ini terjadi dan akan terjadi lebih parah ke depan Bapak Ibu. Perang akan memicu dunia yang tidak damai, dunia yang tidak tenang. Kita mau kemana? Alkitab atau lagu berkata, kita mau cari damai, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku mencari damai. Ke depan kita nggak akan dapat damai lagi, Bapak. Hanya kita bisa dapat itu di dalam Yesus. Amin. Nah, kalau
kondisi dunia akan terjadi, kalau paling parahnya lah, keadaan yang semakin menyengsarakan, perang. Atau kalau dunia berkata dengan kalimat lain, kiamat, ya. Segala sesuatu yang kita lihat ini akan berakhir, ya. Semua agama mengajarkan tentang kiamat dan itu menakutkan. Tapi di dalam kekristenan, saudara nggak perlu takut. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa lari dari dunia, kita nggak bisa pergi ke bulan, kita nggak bisa mengakhiri hidup dengan caranya kita kalau belum waktunya. Tapi Alkitab berkata ke depan, saking susahnya kondisi dunia, orang akan minta mati tapi maut nggak ada. Berarti begitu parah kondisi kengerian yang akan terjadi di depan mata saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap gereja? Itu kan yang saya mau sampaikan pagi ini. Apapun yang akan terjadi, saudara, kita akan jalani dan kita akan masuki. Yang penting adalah sikap kita dalam menghadapi. Jika perang itu akan terjadi, jika orang bilang dunia ini akan selesai berakhir, kiamat itu kan bukan nanti dunia runtuh baru namanya kiamat. Kiamat itu bisa terjadi setiap waktu, Bapak Ibu. Kiamat pribadi, ya. Tiba-tiba kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tiba-tiba kita terdeteksi suatu penyakit atau kita mengalami kecelakaan. Itu kan semua penyakit atau kecelakaan atau apapun itu cuma kendaraan untuk kita pulang. Ya. Di dalam kekristenan kematian itu bukan akhir. Kekristenan mengatakan kematian itu awal dari sebuah kehidupan kekal. Amin. Kekristenan itu going home. Kita pulang ke rumah Bapa. Wow. Makanya di bahasa-bahasa orang Kristen kalau dipanggil pulang oleh Tuhan enggak turut berduka cita ya, turut sepenanggungan iya, tapi dikatakan berbahagia, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Amin. Berbahagia orang yang meninggal dalam Tuhan karena kita beristirahat, kita tutup mata, kita buka mata, kita lihat Tuhan. Sama, kalaupun peperangan datang, kalaupun masalah bertubi-tubi, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana sikap saudara dan saya menghadapi keadaan kalau dunia ini akan berakhir? Itu pertanyaan yang harus saudara dan saya persiapkan diri. Kita baca 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau nanti saudara lihat, Rusia dan bangsa-bangsa lain berperang melawan Israel, ketahuilah kita sedang memasuki perang dunia ketiga. Dikatakan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau semua akan berakhir, ini bahasa dari terjemahan lain berkata, karena semuanya akan segera berakhir, berakallah dan berpikiran jernih agar kita bisa berdoa. Terjemahan lain berkata, akhir dari segalanya sudah dekat. Ya, dunia akan berakhir. Jadi, berpikirlah dengan serius dan jernih dan aturlah dirimu dengan baik agar kamu dapat berdoa. Kenapa kita perlu menguasai diri? Karena kita perlu, hal pertama yang saudara dan saya harus lakukan adalah kita berdoa tentunya. Ya kan? Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa berdoa kalau kita takut, kalau kita khawatir, ya? Sebab itu Alkitab mengajarkan saudara dan saya dalam 1 Petrus 4 ayat 7 di sini dikatakan bahwa jadilah tenang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Menguasai diri dan menjadi tenang. Kuasai diri itu kan bagian dari buah roh, Bapak. Kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Kalau kita mendengar berita-berita, kalau kita melihat kondisi-kondisi, kalau kita mengalaminya, pasti kita akan panik. Ya kan? Kita pasti akan takut. Itu manusiawi. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa kuasai diri. Dan bagaimana caranya kita bisa menguasai diri? Kita perlu dipimpin oleh roh penguasaan diri. Ya. Dan roh penguasaan diri adalah Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu dan saya harus mengejar. Saudara harus minta. Saudara harus rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bukan sebagai satu syarat untuk kita bisa melayani saja, tapi merupakan satu fasilitas untuk saudara mendapat ketenangan.
Untuk saudara bisa menguasai diri dalam keadaan ini. Bagaimana caranya kita menguasai diri? Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita untuk tidak berpikirkan atau kita bisa berpikir hal-hal yang buruk, ya. Filipi 4 ayat 8 sampai 8, kita harus menaruh pikiran yang namanya pikiran Kristus di dalam saudara dan saya. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan Filipi 4 ayat 8, Tuhan menaruh pikiran-pikirannya seperti apa? Kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat 8 itu, dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Memang kondisi dunia, berita-berita yang saudara dengar, ini nggak menyenangkan. Tapi jangan arahkan pikiran saudara, aduh dunia binasa, aduh hancur, aduh masalah ekonomi, aduh penyakitku parah, aduh gempa, aduh peperangan. Saudara mikir, aduh tiap hari, saudara nggak akan bisa lagi bikin apa-apa. Tapi kalau saudara berpikir, apapun yang terjadi ada Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan bekerja semuanya untuk kebaikan saya. Masalah apapun yang terjadi, kalau paling parah saya mati, saya tutup mata, saya buka mata, saya ketemu Tuhan. Saya sudah punya rumah di surga, saya aman, saya tenang. Itu semua pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran yang membuat saudara dan saya tenang. Kalau saudara sedang mengalami intimidasi, tekanan, orang membuat saudara marah, orang membuat saudara bisa terkontaminasi untuk membenci. Jangan pernah izinkan hatimu dikotori, pikiranmu dikotori, ya. Jangan pernah berpikir melebihi apa yang saudara patut pikirkan. Yang saudara harus pikirkan adalah Filipi 4 ayat 8 tadi. Pikiran-pikiran yang manis. Bahwa Allah turut bekerja dalam semua yang terjadi untuk kebaikan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita berpikir overthinking untuk pikiran-pikiran buruk, maka saudara akan berkutal-kutal. Pikiran itu seperti energi yang akan menarik segala yang terjadi di sekeliling kita untuk mendukung pikiran kita. Saudara lihat aja, pesawat diciptakan mulai dari pikiran. Benda-benda yang ada di sekeliling kita ini tercipta mulai dari pikiran. Pikiran itu punya kemampuan untuk meng-create, menciptakan, saudara. Sebab itu saudara dan saya perlu menjaga pola pikir kita untuk memikirkan atau menciptakan hal-hal yang baik. Itu menguasai pikiran. Dan kita nggak bisa melakukannya tanpa Roh Kudus. Sebab itu saudara perlu mengejar dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu tandanya adalah saudara bisa berbahasa roh. Saudara bisa memakai karunia-karunia roh. Alkitab menjamin kita tidak akan kekurangan satu karunia pun. Kalau saudara belum mendapatkannya, minta dari Tuhan. Lebih dari saudara pengen dipenuhi, Roh Kudus mau memenuhi saudara. Yang penting buka hati, punya hati yang lapar dan haus, merindukan Dia, maka Roh Kudus akan memenuhi saudara dan saya. Amin. Kuasai diri. Pikiran mulai dari pikiran. Mulut. Berita-berita buruk ada. Jangan menyebarkan hoax. Jangan memakai mulutmu mengatakan hal-hal yang buruk, yang membuat pemicu, memanas-manasi dunia. Sekarang bukan cuma mulut, tulisan. Dunia maya ini, dunia online ini, saudara bisa men-share berita-berita yang membuat orang takut, marah, emosi, benci, dan satu dengan lain. Atau saudara pembawa damai, saudara menjadi peacemaker untuk dunia yang sedang memanas dengan kata-katamu yang membawa perdamaian. Sama, jangan menyebarkan gosip, jangan menyebarkan fitnah. Jaga mulut, kuasai mulut. Dari mulut yang satu ini harus cuma ada satu rasa. Yang keluar adalah firman, berkat, mengencourage, menyemangati orang, bukan mengata-ngatai, bukan menggosipin, bukan memfitnah, bukan menjahatin orang, ya. Saudara perlu jaga. Jangan hari Minggu kita haleluya, hari Senin, Selasa, Rabu kita haleluya. Di gereja kita shalom, begitu pulang kita sial om. Kita harus jaga mulut Bapak Ibu, kuasai mulut. Kita berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Kalau dari mulut kita akan cuma ada sungut, marah, benci, kata-katain orang, mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain. Maka kita tidak akan pernah berbuah. Kalaupun buahnya asam atau buahnya busuk.
Dan setiap hari Tuhan bisa datang mencari buah buat saudara dari saudara dan saya. Sebab itu perlu jaga mulut. Perkataan-perkataan kita perlu dikontrol dengan firman Tuhan. Bukan dengan kedagingan, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut atau orang yang mulutnya lancang, Bapak Ibu. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau temanmu suka mengata-ngatai orang, menggosip, satu waktu nanti Anda juga akan digosipin. Satu waktu nanti Anda juga akan difitnah. Sebab itu kita perlu jaga pergaulan. 2 Timotius 3 ayat 1-5 Bapak Ibu berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak suka, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Ini dia Bapak Ibu. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Sumbu pendek. Ya, dengan kata lain. Pikirannya tuh pendek. Mau bereaksi aja, nggak mikir panjang Bapak Ibu. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, firman Tuhan berkata, secara fisik tampaknya mereka menjalankan ibadah mereka, bahkan mereka melayani loh. Bahkan mereka hamba Tuhan, mereka berkhotbah, mereka pimpin pujian, mereka main musik. Kalau di gereja malaikat Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Harusnya kekuatan ibadah itu merubah hidup kita. Membuat kita menjadi seperti Yesus. Kita yang tadinya pemarah menjadi peramah. Kita yang tadinya pelit menjadi murah hati. Kita yang tadinya suka gosip jadi sekarang gospel memberitakan Injil. Bukan sebaliknya. Kalau kita hidup nggak berubah, berarti kita ibadah tuh nggak ada maknanya. Nggak ada kekuatannya Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata, kekuatan ibadah itu merubah, mengandung janji. Janjinya bukan dapat berkat, tapi perubahan hidup yang paling utama. Haleluya. Dan Alkitab mencatat, jauhilah mereka itu. Dan saya bilang, saudara perlu jaga lingkunganmu, input-input yang masuk. Karena itu bisa mempengaruhi saudara dan saya. Itu poin yang pertama. Jadilah tenang, kuasai diri supaya kita bisa tenang. Tujuan kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang karena dipimpin oleh Roh Kudus adalah supaya dapat melakukan hal yang kedua yang paling penting ini. Yaitu apa? Ayat tadi berkata, supaya kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Kuasai diri jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Jadi poin yang kedua Tuhan mau adalah saudara dan saya mau berdoa. Kita harus dapat berdoa. Dengan berdoa, kita punya keintiman dengan Tuhan. Dengan siapa kita berasosiasi, kita akan menjadi sama dengan Dia. Semakin kita banyak berdoa, duduk di kaki Tuhan, menyembah, membaca firman-Nya, maka saudara akan dapat menyelaraskan langkah dengan Dia. Itu kekuatan, doa itu kekuatan, power daripada Tuhan. Akan Tuhan infuskan ke dalam saudara. Pertanyaannya, kalau kita banyak berdoa, hidup kita nggak berubah. Kenapa? Karena kita berdoa cuma latah. Kita nggak mengalami yang namanya encounter with God. Karena kita kalau mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita, pasti saya jamin hidup kita berubah. Haleluya. Dan kita perlu masuk di dalam dimensi doa yang merubah hidup kita. Dimensi doa yang mengizinkan Roh Kudus mengontrol dan menguasai kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain, di dalam doa kita menjaga minyak pengurapan supaya pelita kita tetap bernyala. Kita mencatat tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Ya Bapak Ibu. 5 anak darah membawa pelita. Itu berbicara tentang orang-orang percaya punya pelita. Pelita itu apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata firman Tuhan. Amin. Sebab itu saudara punya pelita, punya firman. Pertanyaannya, kita punya minyak? Iya, ada Roh Kudus. Tapi persediaannya ada yang bodoh itu terbatas. Persediaan minyak orang bijaksana itu melimpah. Artinya, saudara dengan Tuhan, jangan pas-pasan. Pas butuh, pas cari.
Menjadikan Tuhan cuma unit gawat darurat. Berdoa di saat saudara ada dalam kondisi emergensi. Jangan Bapak Ibu. Jadikan Tuhan itu melimpah dalam saudara dengan doa-doamu yang selalu naik 24 hours. Jadi jangan cuma pas kita cari Tuhan pada saat kita membutuhkan. Jangan. Tapi setiap menit, setiap detik, dimanapun saudara berada, berkomunikasilah dengan Tuhan. Dia hanya sejauh doa kok. Saudara nggak perlu cari tempat, gereja dulu baru berdoa kan. Saudara di kamar mandi, saudara di mobil, saudara di motor, saudara di jalan, saudara di kantor. Dia berbicara dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tetaplah terkoneksi dengan surga. Bahkan dalam mau mengambil keputusan apapun, tanya Tuhan. Libatin Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Jangan ikut maumu, jangan ikut mau saya. Jangan ikuti keinginan daging saudara dan saya. Tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga apapun yang bisa tiba-tiba terjadi. Berdoalah seperti begini, Tuhan, mampukan saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan yang Engkau mau di hari ini. Dan kalau itu hal yang tidak bisa saya ubah, yang bisa saya ubah, bantu saya untuk merubahnya. Tapi kalau yang nggak bisa saya merubah, kondisi yang tiba-tiba bisa mendatangi kita, dan itu belum tentu hal yang menyenangkan. Bantu saya untuk kuat menghadapinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga apapun yang bisa tiba-tiba saja datang dalam hidup saudara dan saya, saudara kuat. Saya menemani beberapa teman yang tiba-tiba kehilangan anggota keluarganya, dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya menemani beberapa jemaat yang tiba-tiba mereka punya masalah ekonomi dan tiba-tiba anjlok. Saya menemani beberapa teman yang mengalami keadaan sulit dalam kehidupan mereka. Dan mereka kuat, tergantung kedekatannya dengan Tuhan. Saya lihat orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap bangkit, orang-orang yang tetap melayani Tuhan, orang yang tetap sungguh dengan Tuhan, walaupun mereka dapat masalah, bahkan di disiplin, entah di kantor, ataupun mereka sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi mereka tetap haleluya, puji Tuhan, Tuhan tetap baik, karena mereka dekat dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi begitu sesuatu datang, reaksinya tuh langsung fatal, berubah, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya tahu bahwa ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang menjalankan ibadah, tapi nggak punya kuasa ibadah itu. Kenapa? Hanya latah. Melayani hanya karena ada apanya, bukan apa adanya. Kita harus jadi orang Kristen yang mencintai Tuhan apa adanya. Ini Bapak Ibu. Tetap sungguh-sungguh, konsisten maju. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus memberi yang terbaik bagi dia. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau yang kedua, sikap kita dalam menghadapi situasi ini adalah berdoa. Yang ketiga, tetap mengasihi dan tetap melayani. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, 2 Timotius 3 berkata, keadaan hari-hari terakhir masa suka. Kasih manusia akan menjadi dingin. Pesugok, kasihnya membeku, ya. Kasih orang akan menjadi tawar. Karena orang susah, orang sendiri susah. Mau makan aja susah, boro-boro nolong orang, boro-boro mau memberi kepada orang. Saya aja susah, gitu kan. Ini akan terjadi. Tapi firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, tetaplah mengasihi. Tetaplah panas dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Karena itulah isi daripada seluruh firman Tuhan itu. Dan ternyata kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ketika saudara melakukan banyak pelanggaran setiap hari, tetapi ketika saudara punya kasih, dan kasih itu saudara nggak bisa punya kalau saudara nggak terima, semakin banyak orang menerima kasih Tuhan, semakin banyak dia bisa men-share-nya bagi orang lain. Orang-orang yang krisis kasih, susah mengampuni, mudah membenci, sakit hati, itu karena mereka memang nggak menerima banyak kasih dari Tuhan. Apakah Tuhan kurang kasih-kasih? Enggak. Tuhan udah kasih sampai habis. Habis-habisan. Darahnya dia curahkan sampai habis. Yang jadi masalah adalah kita nggak terima. Kita nggak ambil.
Kita nggak mau untuk membuka hati lebih lagi dan mengizinkan kasih Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya. Sehingga kasih kita itu sangat-sangat minim. Akibatnya apa? Waktu orang butuh kasih, kita bilang, udah terlalu. Udah batasnya. Saya udah nggak bisa lagi. Udah keterlaluan. Nggak ada. Alkitab bilang, kita harus mengampuni 7 kali. 7 kali lipat. Bukan 49. Tapi itu angka sempurna. Artinya yang mengampuni sampai Tuhan datang. Mau 7 kali kah, 7 kali lipat kah, mau sampai berapa puluh kali, ratusan kali, saudara tetap masih punya kasih. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah full di dalam saudara. Orang butuh satu cupa kasih, saudara punya satu samudra kasih. Wow, unlimited. Karena kasih Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Milikilah kasih. Tetaplah membagikan kasih kepada dunia yang sedang butuh kasih di luar sana. Dan yang terakhir, saudara, ini enggak menyenangkan rasanya, tapi saudara harus menerimanya. Yang keempat, sikap kita. Siap-siap dan tetap rela menderita. Dan di dalam penderitaan kita, tetaplah beritakan Injil. Artinya, Injil itu tidak hanya ketika saudara berbicara seperti saya hari ini, tapi itu adalah surat Kristus yang terbuka melalui hidup saudara. Menderita, saudara disakiti, saudara terluka, tetaplah jadi pembawa kasih. Saudara sendiri sedang ada dalam masalah, saudara sendiri sedang butuh dikasihi, tetaplah jadi orang yang membagikan kasih. 1 Petrus 4, saya baca bagi Bapak Ibu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Jangan salah, kalau kita dinista karena kita bohong, karena kita gosip, karena kita fitnah, karena kita mencuri, itu bukan berbahagia. Berbahagia di sini dalam konteks, kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kita orang Kristen, kita dinista. Ke depan, orang akan membunuh orang Kristen dan merasa dia berbuat bakti. Ya. Dan merasa dia sedang melakukan kebenaran. Sudah tahu tentang program-program orang jihad? Mereka kalau membunuh orang Kristen, mereka tahu itu pahalanya masuk surga. Ya. Nah, seperti itu. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Ini dia yang tadi saya bilang. Sebagai pembunuh, pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Penghakiman beda dengan penghukuman. Ya, kalau penghukuman itu sudah keputusan terakhir, surga neraka. Tapi penghakiman ini adalah saudara dan saya akan mengalami situasi-situasi sepertinya saudara terhakimi. Ya, dengan gaya hidupmu, dengan lifestyle-mu, dengan posisi hidupmu sebagai orang percaya. Dunia akan membenci saudara dan saya. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara harus siap-siap ya sebagai orang Kristen. Kita akan mengalami ini Bapak Ibu. Ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Wow. Saudara, orang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus saja, karena kesusahan besar yang ada di depan kita, hampir-hampir tidak diselamatkan. Karena mungkin kesakitan, ketakutan, lalu murtad, meninggalkan iman. Harus memilih antara makan atau terima tanda antikris. Bisa jadi kita akan memilih, ya udah deh, yang penting gue makan. Apalagi kalau anak kita mau disiksa. Misalnya saudara pernah dengar ya kejadian waktu di China, ada seorang anak kecil, ya satu keluarga Kristen yang disuruh untuk harus menyangkal imannya kepada Yesus.
Dan akhirnya papanya tidak mau. Nah, ketika papanya tidak mau, dia punya 2 anak. Lalu akhirnya anaknya ini diambil oleh kelompok teroris itu. Lalu kemudian papanya dibilang, mau menyangkal Tuhan atau anakmu ini saya penggal. Dan akhirnya anaknya itu mulai dikupasin kukunya ditarik, anak kesakitan menderita, papanya mulai kesakitan, hatinya yang sakit, saudara. Tubuh anaknya sakit, papanya menderita. Yaitu saya dengar kesaksian juga dari duta besar Israel bagi PBB tentang apa yang terjadi di bangsa ini, yang dilakukan dari pihak Hamas terhadap mereka, dan itu memicu kemarahan mereka karena bangsanya tuh dianiaya, orang tua di depan anak, anak di depan orang tua. Ngeri banget Bapak Ibu. Nah, itu pernah terjadi Bapak Ibu di Cina ya. Dan akhirnya ketika anaknya itu sudah dianiaya dan terakhir anaknya itu mau ditembak, mau dimatikan, papanya berteriak, berhenti, karena dia sudah tidak tahan. Dan ketika papanya berhenti, anaknya bilang, Papa, no turning back. Jangan berhenti, izinkan saya pulang ke rumah Bapak. Tapi jangan pernah menyangkal iman kepada Yesus. Oh saudara, dan akhirnya dengan bergemetar, papanya berkata, silahkan. Dan anaknya dibunuh. Setelah anaknya dibunuh, papanya bilang, kalaupun saya dibunuh, saya tetap tidak akan pernah menyangkal iman kepada Yesus. Dan singkat cerita, keluarga itu semuanya dibantai, dimatikan karena imannya kepada Yesus. Di depan mata saudara dan saya akan ada peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Kita ada di dunia, kita tidak berasal dari dunia. Dan Alkitab berkata, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sebab itu Bapak Ibu, tugas saudara dan saya hari-hari ini adalah kalau kita sudah memastikan keselamatan kita di dalam Yesus. Tidak ada jalan menuju keselamatan selain di dalam Yesus. Jangan kita egois untuk diri kita sendiri. Bagikan berita keselamatan itu kepada banyak orang. Dunia ini sudah menuju kepada akhirnya Bapak Ibu. Dibutuhkan banyak mercusuar. Saudara bisa lihat di YouTube saya tentang mercusuar. Saya pernah khotbah tentang mercusuar. Butuh banyak mercusuar di dunia ini untuk menerangi dunia. Orang sedang banyak berjalan menuju kebinasaan. Orang sedang banyak pergi ke neraka. Bapak Ibu, iblis sedang bekerja lembur untuk kumpul massa. Karena neraka gak pernah diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan dan antek-anteknya. Tapi dia gak mau sendiri. Dia sedang menarik banyak orang dengan keadaan dunia, kesenangan dunia, tapi juga dengan penderitaan. Sebab itu saudara dan saya butuh bersuara, butuh menguatkan, butuh menginjil, butuh mengencourage orang-orang di sekelilingmu. Jangan hidup buat dirimu sendiri. Jangan menyebarkan berita-berita buruk. Tapi mari kita semakin banyak menyebarkan damai, menyebarkan kasih kepada dunia yang sedang ada di luar sana. Karena jika saudara dan saya yang ada di dalam kebenaran saja hampir-hampir tidak dibinasakan, bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu yang belum tahu Tuhan? Bagaimana dengan temanmu, dengan sahabat, dengan kerabatmu yang belum tahu kebenaran? Mari, butuh banyak pembawa kabar baik. Alkitab berkata di ayatnya yang terakhir, karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Mari Bapak Ibu, kita yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan diri kita, ya, dengan apa? Selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Lakukan ini Bapak Ibu. Saya sudah bagikan bagaimana saudara menghadapi situasi ke depan. Yang pertama, kuasai diri dan jadi tenang. Yang kedua, berdoalah di dalam keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap mengasihi dan melayani. Dan yang keempat, rela menderita dan tetap beritakan Injil. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Biarlah hari ini kita jalani hari ini dengan satu semangat, optimis bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan pada Pastor Luther.
Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya pagi ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dalam situasi apapun, keadaan apapun, belajar untuk tetap jaga hati kita, jaga perkataan kita, supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Ya, ingat bahwa setan bisa pakai orang, Tuhan juga pakai orang. Karena itu kita jaga hati kita dalam keadaan apapun. Setiap hari tidak akan jadi baik. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan, menjaga, melindungi kita. Sanggup mengubahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan, padang belantara menjadi sumber mata air. Situasi yang sedang terjadi hari-hari ini merupakan tanda, ya, kalau kita lihat Matius pasal 24, Matius pasal 25, ada hal yang tidak dapat kita tangking dengan doa-doa tangkingan. Doa-doa peperangan itu kita nggak bisa pakai. Yang akan terjadi adalah akan ada deru-deru perang, peperangan, gempa bumi, akan ada banjir di mana-mana, itu nggak akan bisa ditolak melalui doa-doa tangkingan. Karena itu merupakan tanda awal daripada permulaan daripada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dari sisi kita sebagai orang Kristen, ayat pasal-pasal Matius 24-25 juga menyiapkan kita untuk menjadi gereja yang bijaksana, bukan gereja yang bodoh. Gereja yang bijaksana itu punya persiapan. Ya, situasi-situasi ini tidak membuat kita takut, tapi membuat kita menjadi apa orang yang mempersiapkan diri, punya waktu berdoa, punya waktu ibadah, punya waktu baca firman. Saudara punya kesempatan untuk mengampuni orang lain, itu persiapan diri. Kita punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain yang bermasalah dengan kita, bahkan tidak mengingat kesalahan mereka, itu namanya kita punya waktu mempersiapkan diri. Ketika kita persiapkan diri dengan baik, maka kita akan diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi setiap persoalan masalah, bahkan menang di atas setiap persoalan masalah. Alkitab katakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup ketika kamu melihat kedatangan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini on the track, kita ini berjalan di dalam jalurnya Tuhan, gitu ya. Jadi masalah persoalan itu kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita, tapi kita melihat itu sebagai kendaraan. Kalau itu sebagai kendaraan, maka Bapak Ibu tidak akan sungut-sungut, tapi akan melihat ini pertolongan. Ini cara Tuhan untuk buat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk kita juga banyak bicara tentang pribadi Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendapatkan kasih karunia di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya bahwa Tuhan bicara kepada kami pagi ini oleh firman-Mu. Sehingga kami terima kebenaran ini, menghidupinya, dan kami menjadi kuat di dalamnya. Tuhan, anugerah-Mu, Engkau nyatakan bagi kami, Engkau berikan kepada kami, supaya kami menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Kami hidup di dalam tuntunan penyertaan, meteraikan firman-Mu, dan firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, kita siapkan hati kita pagi ini. Kita akan menabur, dan saya minta Pak Situmorang akan berdoa buat kita. Masih ada beliau? Masih ada Pak Situmorang atau sudah keluar? Oke, sudah nggak ada ya? Masih, Pastor. Oke, ya. Siap. Minta tolong doa, Pak, untuk persembahan. Ya, Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur
boleh menikmati kasih karunia Tuhan di pagi hari ini. Biarpun kami ya Tuhan melalui Zoom dengan Pastor Luther, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Leni yang begitu gamblang dan kami boleh memahaminya akan dunia ini. Di mana Bapa firman-Mu, Engkau selalu menyertai kami, karena firman-Mu iya dan amin. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami mau menabur akan Tuhan, semua akan pelayanan Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami sambut kasih karunia Tuhan dengan pemberian kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Terpuji termulialah nama Tuhan. Haleluya. Amin.